Oke, Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, kita ini pertemuan yang ke berapa ini? Ketujuh ya. Kita bahas mengenai kritik sastra. Kalau kemarin-kemarin kita asinkronus, ini kita lakukan dengan sinkronus gitu. Supaya ada kesempatan tatap muka untuk membahas hal-hal yang kurang jelas mengenai materi-materi yang sudah dibahas secara asinkronus itu. Oke. Ada yang harus disampaikan, ditanyakan, dikomentari atau apa mengenai materi-materi yang sudah kita bahas secara asinkronus tadi. Kalau ada silahkan tanyakan sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester ini. Jadi kalau ada yang belum jelas silahkan tanya. Pak, ini kritik sastra tuh sama apresiasi tuh hampir-hampir sama ya, Pak? Hampir-hampir mirip ya, Pak? Kalau ya sebetulnya kritik sastra dan apresiasi sastra itu satu kesatuan, cuma hanya beda tingkat saja. Jadi sebelum kita mengkritik sebuah karya sastra, kita harus bisa mengapresiasi karya sastra itu. Mengapresiasi itu berarti apa? Menghargai karya sastra itu. Apa dilihat dari sisi apa? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Itu kalau kita sudah bisa mengapresiasi sebuah karya sastra, baru kita bisa memberikan kritik. Nah, gitu loh. Kritik ini berupa penilaian terhadap karya sastra yang sudah kita baca. Jadi tidak hanya menghargai lagi, tapi memberikan penilaian baik atau tidak karya sastra itu. Nah, itu. Nah, baiknya dari sisi apa? Kalau kurang baiknya di mana? Nah, seperti itu. Itu kritik. Jadi di atasnya apresiasi gitu. Pak, berarti kan kalau kritik sastra itu kan hampir-hampir sama kayak resensi ya, Pak ya? Yang nah, mana? Resensi sama kritik. Berarti itu resensi bagian dari kritik sastra atau gimana, Pak? Oh, Kayak beda, gitu. beda. Kalau resensi itu kan hanya memberikan pendapat. Pendapat ini bagus atau tidak. Jadi tidak memberikan kritik. Gitu loh, tidak mengulasnya tidak dalam. Kalau kritik itu lebih dalam dari kalau resensi itu kan hanya membahas buku itu, membahas sesuatu, membahas buku, membahas karya sastra itu resensi. Gitu loh. Kalau kritik itu sudah memberikan penilaian. Bagusnya di mana, cocok tidak, seperti itu loh. Cocok untuk dinikmati siapa, kalangan mudakah, struktur bahasa yang digunakan apa, baik atau tidak. Jadi kita memberikan penilaian. Kalau resensi kan hanya membedah saja. Membedah sebuah buku, sebuah karya sastra. Oh, ini unsur intrinsiknya apa, unsur ekstrinsiknya apa, terus apa namanya, di tebal bukunya berapa, diterbitkan oleh siapa, sudah laku di pasaran atau belum, itu resensi. Layak untuk dinikmati itu hanya saran. Tapi kalau kritik lebih dari itu, layak dinikmati itu karena apa? Apakah amanat-amanat yang disampaikan pengarang dalam karya sastra itu, atau kalimat-kalimatnya yang bagus, yang enak untuk dibaca, ringan, tetapi isinya mendalam, apakah seperti itu? Itu kritik namanya. Kalau resensi hanya membedah saja. Oh ya, Pak. Kalau kritik itu juga nanti bisa masukin teori-teori gitu ya, Pak ya? Betul. Betul. Jadi secara teori begini, secara praktek di kenyataannya novel yang dikarang oleh si A gitu, itu seperti ini. Nah, ini sesuai enggak? Itu. Kalau misalnya nih berdasarkan teori feminisme misalnya. Nah, karya sastra yang ini
apakah dari karya sastra ini benar-benar mengungkapkan feminisme atau tidak, kan gitu. Karena dilihat dari misalnya tokohnya kebanyakan perempuan, penokohannya bagaimana, kok kebanyakan perempuan. Tapi, nah ada tapinya. Kalau secara teori feminisme itu seperti ini, apakah ini novel ini termasuk dalam kategori feminis atau bukan? Kan gitu. Karena secara teori feminisme itu bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Satu, karya sastranya yang berisi tentang semua hal yang berkaitan dengan wanita, perempuan, atau pembacanya itu sasaran pembacanya perempuan, atau si pengarang itu sendiri yang seorang feminis, aktivis dalam hal kefeminismean gitu, seperti itu. Jadi, nah ini karya sastra ini masuk di kategori yang mana dari ketiga ini? Nah, itu. Kalau masuk di kategori yang ketiga, misalnya pengarangnya itu aktivis feminis gitu ya, berarti dia harusnya seperti apa? Nah ini tugas kritikus sastra, gitu loh. Itu tugas bidang kritik sastra untuk membahas, untuk menilai, gitu. Paham? Paham, Pak. Jadi kalau kritik sastra tuh kayak lebih ke ilmiahnya gitu ya, Pak. Kalau misalkan kalau itu kayak ya kalau orang kalau misalkan ngomong bahasanya formal sama informal gitu ya, Pak. Ya, gampangnya gini, kita analogikan. Ketika saya mengkritik misalnya siapa ya? Nadia misalnya. Saya mengkritik. Nadia, tugasmu itu harus kamu lengkapi Nadia, karena kurang lengkap tugasmu. Seperti itu, pastinya kan setelah saya melihat semua hasil tugas si Nadia, saya lihat, saya baca, saya dalami, apakah sesuai dengan kriteria yang sudah saya tentukan atau belum. Nah ini kan, kalau sudah, berarti apa kritikan yang akan saya berikan, kan gitu. Kalau belum, nah otomatis apa yang akan saya berikan. Nah ketika tugas-tugas itu belum lengkap, tidak sesuai dengan kriteria yang saya harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi saya, maka saya memberikan kritik. Nadia, tugasmu itu kurang lengkap. Oleh karena itu, tolong dilengkapi. Nah, itu satu itu. Kedua, coba untuk struktur kalimatnya, struktur bahasanya itu kamu perbaiki karena masih banyak kalimat yang bermakna ganda. Nah, ini tugas ini bentuk kritik gitu loh. Analoginya seperti itu. Nah, ini kalau dalam bidang sastra ya sama. Saya harus melihat tubuh karya sastra itu dulu. Saya baca dulu, dicari unsur intrinsiknya, cari ekstrinsiknya, kan gitu. Nah, intrinsik itu kan macam-macam tuh, ada tema, ada tokoh, ada penokohan, ada alur, terus apa lagi tuh, ada plot, nah, seperti itu. Pandang. Ya kan? Tuh. Nah, itu dilihat, dikaji. Tokohnya bagaimana? Jelas atau tidak? Tokoh itu kan ada tokoh utama, tokoh bawahan, terus ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh tritagonis. Nah, itu loh. Nah, itu jelas enggak? Tuh. Jadi kalau tokoh utamanya enggak jelas, apa yang perlu itu kan jadi salah satu catatan yang nantinya akan kita kritik gitu loh. Tokoh utamanya siapa?
Yang namanya tokoh utama itu kan harus itu yang paling sering muncul dalam cerita. Tuh. Misalnya nih, analoginya lagi, kita baru bercerita tentang Gaby misalnya. Kalau baru cerita tentang Gaby, kok yang diceritakan bukan Gaby, tetapi si Maria. Nah, itu berarti kan nggak jelas tokohnya siapa. Gitu loh. Itu yang perlu kita kaji. Terus plotnya, terus alurnya, terus apa sih itu namanya, dari pengenalan terus menuju klimaksnya itu bagus atau tidak, atau klimaks turun, naik turun tanpa tanpa kejelasan kapan klimaksnya itu ya, seperti itu. Nah, ini menjadi bahan yang kita kritik. Itu ceritanya. Kalau kritik. Jadi bedanya antara apresiasi, resensi, dan kritik. Gitu. Kalau resensi ini lebih membedah buku secara fisiknya. Seperti itu. Ya, tapi kalau yang sekedar membedah, tuh. Kalau apresiasi itu menghargai. Apresiasi itu bisa reseptif, bisa produktif. Kalau reseptif itu berarti kita hanya menikmati saja. Menikmati ini dalam konteks menikmati karya sastra. Artinya apa? Kita benar-benar membaca, kita benar-benar memahami isi ceritanya bagaimana. Itu apresiasi. Tuh. Terus kalau itu yang reseptif, kalau yang produktif itu apa namanya, kita bisa membuat sebuah karya sastra, itu apresiasi terhadap karya sastra, apresiasi sastra gitu lah. Tuh, paham? Paham, Pak. Oke, ada lagi? Pak, kalau esai sastra itu gimana toh Pak? Kok pas saya suruh nulis esai sastra itu saya suruh apa namanya, ikut kayak kelas daring kritik sastra dulu soalnya. Ya kan nanti kritiknya itu kan berupa esai. Esai itu nanti bentuknya, wujud dari kritik itu nanti dituangkan dalam bentuk esai itu tadi. Jadi nanti kritik yang kita buat terhadap sebuah karya sastra itu wujudnya esai, gitu loh. Esai itu semacam artikel tapi pendek, gitu loh. Itu. Jadi ya tidak salah kalau untuk membuat esai harus ikut esai sastra, harus ikut kritik sastra, ya iya. Itu wujudnya, gitu loh. Jadi saya ulang, kritik sastra itu diwujudkan dalam bentuk tulisan-tulisan begitu, bukan hanya lisan, tulisan-tulisan yang bentuknya esai. Dan esai itu akan lebih baik, bahkan harus mungkin muat di media massa. Itu esai itu. Kalau esainya banyak, esainya itu banyak sekali yang dibuat setelah mengkritik banyak karya sastra, nanti itu bisa dijadikan satu kumpulan esai. Begitu. Paham? Paham, Pak. Oke. Benar, paham benar ya. Yuk, yang lain. Pak, saya mau tanya, Pak. Di materi sebelumnya kan ada tahap kritik sastra itu kan. Itu kita harus ngurutin sesuai tahapnya itu ya, Pak, kalau buat kritik sastra. Oh, itu tahap-tahapnya. Ya, itu syarat. Jadi gini, tahap itu kan untuk mencirikan gitu loh. Jadi yang harus dilalui kalau kita mau mengkritik sebuah karya sastra. Nah, itu apa saja kemarin?
Tahapnya tahap pertama. deskripsi. Tahapnya yang pertama Deskripsi. Terus interpretasi. Terus analisis. Terus evaluasi. Terus sudah Pak, 4 aja. 4 ya. Saya pikir nih. Oke, jadi gini, ini nanti yang tertuang di dalam esainya itu seperti ini ya. Jadi mendeskripsikan dulu. Jadi kita harus mendeskripsikan karya sastra itu. Urutan ceritanya bagaimana. Terus tokoh-tokohnya siapa saja, tokoh utama, tokoh bawahan, antagonis dan sebagainya itu didata dulu. Seperti itu. Terus latarnya, latar waktu, latar ruang, latar sosial itu didata, dideskripsikan. Misalnya novel ini menggunakan latar ruang, waktu, dan latar sosial. Latar ruang yang digunakan adalah ruangan apa, misalnya di ruang kelas. Banyak latar ruang yang berupa ruang kelas yang digunakan dalam novel ini. Terus latar waktu yang digunakan adalah latar waktu lampau. Artinya ini sudah terjadi kisahnya menceritakan peristiwa yang terjadi di waktu yang lampau, dan latar sosial yang ada dalam karya sastra ini adalah latar sosial kaum metropolis misalnya, karena menceritakan tokoh-tokoh yang semuanya dari kalangan orang berduit itu misalnya. Terus alur yang digunakan adalah alur maju karena semuanya bercerita tentang ke depan, ke arah depan. Nah, itu mendeskripsikan namanya. Nah, setelah dideskripsikan, kemudian diinterpretasikan. Diinterpretasikan waktu tadi sebenarnya sudah termasuk dalam interpretasi tadi. Waktunya terjadi di masa lampau itu sudah merupakan hasil interpretasi dari cerita yang disampaikan dalam novel itu. Sebuah karya sastra kok novel ya, bisa cerpen ya, seperti itu. Terus tempatnya di ruang kelas, peristiwanya apa, itu sudah merupakan tadi yang saya jadikan contoh itu sudah merupakan sudah masuk ke tahap interpretasi. Terus kalau sudah dideskripsikan dan diinterpretasikan, baru dianalisis. Latar ruang yang digunakan banyak berupa ruang kelas misalnya. Ini kalau novel bertemakan A, hanya menggunakan latar ruang sekolah atau ruang kelas, itu lebih cepat membosankan pembaca, misalnya. Itu kan analisis. Nah, analisisnya itu ketika kita menganalisis, kita mendasarkan diri pada pendekatan kritik yang ada. Apakah kita hanya akan mengkritik strukturnya saja, atau apalagi itu banyak ya, atau pragmatisnya. Nah, seperti itu. Kalau kita ingin mengkritik struktur karya sastra, maka pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan strukturalis. Itu pendekatan struktural. Yang kita analisis itu struktur karya sastra itu. Kalau novel ya tadi unsur intrinsiknya. Tuh. Kalau yang kita analisis itu apakah itu mewakili
apa namanya, keadaan sesungguhnya, keadaan yang terjadi di dunia nyata, nah, maka kita harus menggunakan pendekatan mimetik. Tuh. Kalau menggunakan pendekatan mimetik, kita harus mengumpulkan data-data dari kenyataan, dari lapangan. Nah, misal, kalau kondisi lapangan itu kok banyak tawuran ya. Nah, dalam novel itu mendekati ke sana, mendekati ke arah kenyataan itu atau tidak. Nah, itu berarti kalau isi novel atau cerpen itu ternyata isinya pertengkaran, tawuran, nah, seperti itu berarti ini merupakan apa namanya, perlambangan kondisi sosial saat ini seperti itu. Banyak peperangan antar kelompok, tawuran, penyebabnya apa? Karena banyak kaum urban, nah misalnya. Itu berarti kita menggunakan pendekatan mimetik. Kita analisis data di lapangan seperti apa. Itu. Terus, kalau sudah kita analisis, baru kita evaluasi. Kita beri nilai. Baik atau buruk isinya itu. Gitu loh. Kalau itu merupakan gambaran, gambarannya jelas atau tidak. Jelas itu artinya di masyarakat bagaimana? Apakah di masyarakat itu sebetulnya tidak terjadi apa-apa, tapi digambarkan bahwa di masyarakat itu terjadi hal-hal yang menimbulkan chaos. Nah, itu berarti tidak baik karya sastra itu. Nah, hasilnya ini kemudian kita buat menjadi sebuah esai, lalu ditampilkan di media massa. Supaya apa? Supaya itu bisa dibaca. Karena kritikan yang itu apa namanya, itu akan menjadi masukan yang sangat berarti bagi si pengarang, bagi si sastrawan. Itu. Gitu. Paham ya, Nat? Jadi unsur intrinsik sama ekstrinsi itu masuknya di tahap apa, Pak? Di tahap yang kedua. Tahap interpretasi itu. 1-2. Sorry. 1-2. 1 itu kan kita mendeskripsikan tuh. Ini kan yang kita deskripsikan kan intrinsiknya. Jadi misalnya tokoh yang terdapat dalam novel ini A, tokoh utamanya adalah misalnya Nadia, tokoh bawahnya adalah Paijo, misalnya. Kita deskripsikan seperti itu. Tokoh utama Nadia mempunyai watak bla 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 bla. Tokoh bawahan si Paijo itu mempunyai watak seperti ini. Terus tokoh antagonis siapa saja. Terus tokoh protagonis siapa saja. Ibunya, bapaknya, nah, misalnya. Tokoh antagonis tetangganya, misalnya. Tuh. Nah, itu kita deskripsikan. Nah, terus kita interpretasikan watak tokohnya, watak tokoh si misalnya tokoh utama itu adalah orang pendiam. Itu dari mana? Bisa dari dialog-dialog yang ditampilkan dalam novel itu, dalam cerita itu, gitu loh. Itu kita menginterpretasi namanya. Itu unsur intrinsik, untuk mengungkapkan unsur intrinsiknya. Paham? Paham, Pak. Terima kasih. Benar, paham benar atau belum? Kalau belum, saya ulangi loh. Itu kalau ada yang nggak jelas, tanya saja. Ais. Yuk, apa lagi? Dah?
Silakan bertanya lagi kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita ujian. Kalau ujian sudah tidak bisa bertanya loh. Halo. Gitu. Coba kita lihat dari tugasmu minggu lalu apa? Mengkaji juga kan? Ya, betul? Iya, Pak. Mengkaji apa? Cerpen. Cerpen bebas ya? Cari di mana? Di media massa atau? Halo? Iya, Pak. Nah, coba kita lihat. Punyamu bagaimana, Nat? Kamu mau bahas mengkaji cerpen apa? Bentar. Hmm? Apa yang kamu kaji cerpennya? Halo? Judulnya Kemana Antingku tuh, Pak. Oh, kemana antingmu? Terus bagaimana hasil kajianmu? Seperti apa coba? Kamu ceritakan. Coba kamu ceritakan. Ya, cerpen ini punya kelebihan untuk ada maknanya untuk kehidupan sehari-hari gitu. Karena kan si tokoh ini kayak kena gendam gitu loh, Pak. Kena hipnotis gitu loh. Oh. Jadi kita harus berhati-hati untuk mengenal orang yang baru kita kenal kayak gitu. Kelebihannya. Terus? Meskipun dalam penampilannya kayak berpenampilan sopan, tapi ya harus hati-hatilah untuk mengenal orang yang baru dikenal. Okay. Untuk kekurangannya kayak penggunaan tanda baca sama huruf kapitalnya masih perlu diperhatikan lagi karena ada beberapa yang salah gitu, Pak. Oke. Terus kamu menggunakan pendekatan apa? Saya menggunakan pendekatan objektif, Pak, ini. Objektif, oke. Pendekatan objektif sih yang seperti apa? Yang memfokuskan perhatian kepada karya sastra itu sendiri. Terus? Itu ya, objektif. Jadi berdasarkan objeknya yang dikritik itu. Oke. Terus apa lagi? Apa lagi? Sudah, Pak, seperti itu. Oke. Pendekatan objektif. Nah, ini dia nih. Berarti yang harus kamu analisis, kamu kaji, itu adalah unsur intrinsiknya. Kalau menggunakan pendekatan itu. Ya. Artinya apa? Plotnya, tokohnya, itu ada enggak kesatuan gitu? Apakah ceritanya loncat-loncat atau tidak? Nah, gitu loh. Itu kalau pendekatan objektif. Ya. Kalimat-kalimatnya itu saling berhubungan enggak? Sehingga bisa diketahui dari koherensinya, dari keutuhan ceritanya itu kita bisa tahu bahwa oh ternyata kita harus berhati-hati di tempat sepi
supaya jangan terhipnotis oleh orang yang punya niat baik sampai ketemu seperti itu tuh. Itu loh. Taunya kan dari unsur itu apa namanya? Objeknya, dari koherensinya, kalimatnya itu runtut tidak. Seperti itu. Kalau yang kamu lakukan itu berarti menggunakan pendekatan, bukan pendekatan objektif itu namanya. Apa coba? Pendekatan kira-kira, benar. Kira-kira itu pembuatan cerpen itu dilatar belakangi keberadaan fakta enggak? Di lapangan seperti apa gitu? Halo, Nat? Maksudnya bagaimana, Pak? Di lapangan itu sering terjadi enggak gitu loh? Hipnotisme Sering, gitu. Pak. Jadi orang dihipnotis gitu, terus ditipu gitu. Itu terjadi. Terjadi ya? Iya, sering, Pak. Oke. Nah, kamu bisa menggunakan pendekatan mimetik atau sosiologi sastra. Gitu loh. Nah, kalau sosiologi sastra itu berarti kamu yang kamu bahas, kalau itu sering terjadi, kenapa? Gitu loh. Kenapa kok sering terjadi? Berarti kondisi sosialnya bagaimana? Kondisi sosial di masyarakat itu seperti apa? Itu yang kamu kaji. Benar-benar menggambarkan kondisi sosial di masyarakat enggak gitu. Itu kalau objektif itu kamu hanya membahas, hanya mengkritik, mengkaji unsur intrinsiknya saja. Itu jelas atau tidak, struktur kalimatnya baik, runtut atau tidak, bisa ditangkap maksudnya tidak, gitu loh. Jelas kalimatnya tidak dan sebagainya. Itu Nat. Terus lanjut ya, punya Maria. Punyamu gimana, Mar? Itu saya cerpen judulnya tentang kehidupan. Itu cerpennya mengisahkan kehidupan tidak lepas dari cobaan dan masalah. Jadi contohnya tuh ada drama kehidupan kayak gitu, Pak. Terus alurnya digunakan pengarang, alurnya maju. Terus? Judul pengarangnya sesuai dengan isi dari cerpennya. Kemudian ada konflik. Konfliknya ada. Oke, terus? Terus pesan moralnya tuh di akhir cerpennya juga ada. Oke. Terus apa penilaianmu terhadap cerpen yang kamu baca? Itu dari segi ceritanya dan alurnya itu sudah pas, sudah sesuai sama penggunaan bahasanya juga sudah mudah dimengerti. Oke. Baik atau buruk hasil penilaianmu? Baik. Baik, oke. Good. Terus, waduh, nih waktunya kok kurang, kok habis nih. Kita lanjut. Itu ya. Nanti kalau habis tiba-tiba mati saya buat yang baru ya. Halo?